Uzair, nabi yang hafal Taurat, Yahudi menganggap sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Uzair sebagai anak Allah. Ucapan mereka itu tak ubahnya orang-orang Nasrani yang menyebut Nabi Isa alaihissalam bin Maryam sebagai anak Allah. Lalu siapa sejatinya Uzair? Mengapa dia dianggap sebagai anak Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah 9 ayat 30 hingga 31. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Dia adalah seseorang yang Allah Ta'ala matikan selama 100 tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan lagi. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Isra, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Dia adalah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam atau Yesus bin Maria alaihissalam. Mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Ini adalah perkataan yang mengandung pengingkaran terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, yaitu orang tua dan nenek moyang mereka. Allah memerangi atau melaknat mereka karena kekufuran mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling dari kebenaran? Bukankah ini adalah suatu yang sangat aneh? Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rohib-rohib mereka, yaitu mereka menjadikan orang-orang alim atau habib di dalam bahasa Arab, yaitu orang yang berilmu di kalangan orang-orang Yahudi dan rohib-rohib mereka, yaitu orang-orang yang rajin beribadah di kalangan orang-orang Nasrani atau Kristen sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membuat syariat baru, dengan mengatakan bahwa ini halal dan ini haram, padahal tidak demikian. Siapakah Uzair? Namanya adalah Uzair. Para ulama sejarah berselisih pendapat siapa nama bapaknya. Ada yang mengatakan Jarwah, Surik, Saraya, atau Saruk. Kisah Uzair disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya, orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dalam menafsirkannya, Ibnu Katsir menjelaskan para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan orang itu dalam ayat tersebut sebagai Uzair. Namun ada pula yang menyebut sosok yang dimaksud adalah Khidir. Sebagian menduga dialah Armia bin Khalkhia. Bagaimanapun lanjut Ibnu Katsir, pendapat yang masyhur mengatakan Uzair adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dia hidup pada masa antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, juga antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ketika itu di tengah Bani Israel tak ada seorang pun yang hafal Taurat. Allah pun memberikan ilham kepada Uzair untuk menghafal Taurat dan mengajarkannya pada Bani Israel. Uzair berasal dari keturunan Alawiyin. Dia adalah keturunan Bani Israel. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan nama Izra. Adapun penduduk Yahudi Madinah menyebutnya dengan Uzair. Karena penyebutan seperti itu lebih menunjukkan kecintaan mereka dalam penyebutan namanya, atau penyebutan tersebut hanya penyerupaan dalam bahasa Arab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Saya tidak tahu apakah dia adalah seorang nabi atau bukan." Keistimewaan yang dimiliki Uzair tidak mungkin hanya dimiliki oleh seorang soleh biasa. Dan terdapat kabar yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi di setiap zamannya. Ketika meninggal seorang nabi, maka akan digantikan dengan nabi yang lain. Sesungguhnya Bani Israel dulu dipimpin oleh para nabi. Jika satu nabi meninggal, maka digantikan dengan nabi yang lain. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya nomor 6211 dan At-Tahawi dalam Syarh Mushkilil Atsar nomor 136. Syekh Husain Salim Asad. Uzair hafal seluruh isi Taurat, padahal pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Dia mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Uzair hidup diperkirakan sekitar tahun 451 sebelum Masehi, dan pada saat itu Hursi, raja Persia yang berada di Babil, membebaskan para tawanan dari Bani Israel. Di antara tawanan tersebut adalah Uzair. Beliau diizinkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun Haikal, rumah ibadah orang Yahudi. Hafal Taurat. Soal mula-mula Uzair hafal Taurat, ada banyak versi kisahnya. Ada yang berkisah ayah Uzair yang bernama Syaruk telah mengubur Taurat di zaman penyerangan Buhtu Nasyar di suatu tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Uzair. Mereka dan Uzair pun pergi ke tempat tersebut kemudian mengeluarkan Taurat. Ternyata Taurat tersebut rusak dan tidak bisa dibaca lagi. Kemudian mereka pun duduk di bawah pohon. Kemudian mereka menulis ulang Taurat. Dan turunlah dari langit 2 kilatan dan masuk ke dalam mulut Uzair. Kemudian beliau pun mengingat Taurat dan memperbaharui tulisannya Taurat. Versi lainnya diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Uzair berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hafalan yang telah dihilangkan dari dada-dada mereka. Ketika beliau sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, turunlah cahaya dari langit kemudian masuk ke dalam mulutnya. Kemudian Taurat kembali kepada beliau. Lalu beliau mengumumkan kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku Taurat dan telah mengembalikannya kepadaku." Kemudian mereka pun seperti itu sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabut diturunkan setelah beliau wafat. Ketika mereka melihat tabut dan ternyata Taurat yang diajarkan oleh Uzair seperti yang tertera di dalam tabut tersebut. Versi ketiga menceritakan Uzair bertemu dengan seorang yang tua.
Kemudian orang tua tersebut mengatakan, "Bukalah mulutmu." Lalu orang tua tersebut melemparkan ke dalam mulutnya sesuatu seperti batu sebanyak 3 kali. Menurut tafsir Ibni Katsir, Uzair kembali kepada kaumnya dan dia menjadi orang yang paling berilmu tentang Taurat. Kemudian Uzair menuliskan Taurat dengan tangannya. Ketika Bani Israel kembali dari peperangan dan para ulama Bani Israel pun kembali, mereka pun menceritakan tentang Uzair. Mereka pun mengeluarkan buku yang mereka simpan di gunung. Kemudian mereka membandingkannya. Ternyata yang mereka dapatkan adalah benar. Dan masih ada beberapa versi lainnya, akan tetapi secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Uzair memang dulunya adalah seorang penghafal Taurat. Setelah beliau diwafatkan kemudian dihidupkan kembali, beliau tidak mengingat seluruhnya. Kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hafalannya dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Allah mengabulkan permohonannya dan mengembalikan hafalannya. Kemudian ditulislah Taurat dengan hafalan Uzair. Dihidupkan setelah mati. Dengan berlalunya waktu, sebagian orang awam Yahudi terheran-heran dengan kisah Uzair. Bagaimana mungkin dia dihidupkan setelah wafat selama 100 tahun dan bagaimana bisa dia menghafal seluruh isi Taurat tanpa salah sedikit pun? Nabi Musa pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Nabi Musa hanya diberikan Taurat yang telah ditulis dalam sebuah kitab dan mengajarkannya. Mereka menyangka ini tidak mungkin terjadi jika Uzair hanyalah sekedar seorang nabi. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Sebenarnya tidak semua orang Yahudi menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Hanya sebagian aliran Yahudi saja yang mengatakannya. Akan tetapi dikabarkan pada ayat ini seolah-olah ini adalah akidah Yahudi. Allah Ta'ala memutlakkan mereka dalam ayat ini karena aliran yang tidak mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah berdiam diri dan tidak mengingkari hal tersebut.